Sistem gerak pada manusia. Yang pertama, gerak aktif. Alat gerak aktif manusia adalah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia. Otot tersusun dari senyawa kimia yaitu miosin dan protein aktin yang bergabung membentuk aktomiosin. Aktomiosin sendiri yang menyebabkan otot dapat bergerak dan menyebabkan otot menjadi lentur atau fleksibel sehingga serabut otot akan memendek pada saat otot berkontraksi dan akan kembali pada posisi semula ketika otot berelaksasi. Sistem gerak aktif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sinergis. Sinergis adalah gerak yang dilakukan oleh otot-otot yang arahnya sama. Contohnya seperti gerakan otot-otot antara tulang rusuk yang menyebabkan gerak tulang rusuk ketika kita bernafas. Yang kedua, antagonis. Antagonis adalah gerak yang dilakukan oleh otot-otot yang arahnya berlawanan. Contohnya, ketika otot bisep berkontraksi, otot trisep akan berelaksasi, sehingga lengan terangkat, begitupun sebaliknya. Yang kedua, gerak pasif. Alat gerak pasif pada manusia ialah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Dikatakan pasif karena tanpa adanya otot yang melekat pada tulang, maka tulang tidak mampu melakukan gerak. Hubungan antara tulang-tulang yang menghasilkan gerak disebut persendian. Tulang-tulang bergabung membentuk rangka yang berfungsi untuk melindungi organ tubuh vital. Rangka, susunan rangka. Rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belang. Tulang tengkorak. Seperti ini gambarnya. Ini merupakan tulang tengkorak pada manusia. Tengkorak manusia tersusun atas 23 buah tulang yang merupakan gabungan tulang-tulang tempurung kepala dan tulang muka atau tulang wajah. Tulang tempurung kepala berbentuk pipi dan membentuk rongga yang berfungsi untuk melindungi otak. Kemudian tulang muka terdapat pada bagian depan kepala. Tulang-tulang muka membentuk rongga mata untuk melindungi mata, membentuk rongga hidung, dan memberi bentuk wajah. Yang kedua, tulang belakang. Ini merupakan gambar dari tulang belakang manusia. Tulang belakang berada di bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh, melindungi organ dalam tubuh, serta merupakan tempat pelekatan tulang rusuk. Tulang belakang tersusun dari 33 ruas tulang yang tidak beraturan. Kemudian, setiap segmen atau ruas tulang belakang dapat bergerak sedikit. Seluruh gerakan tiap segmen dapat digabung sehingga memungkinkan seseorang untuk membungkukkan tubuh. Kemudian, tulang dada dan tulang rusuk. Ini merupakan gambar dari tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada berbentuk pipi seperti pisau belati. Pada tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian hulu, bagian badan, bagian bawah atau tajuk pandang, kemudian tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada, tulang rusuk membentuk rongga dada untuk melindungi jantung, hati, dan paru-paru.
Tulang gelang. Tulang gelang terdiri dari tulang gelang bahu dan tulang panggul. Tulang gelang bahu disebut tulang pektoral. Bahu tersusun atas 4 tulang, yaitu 2 tulang belikat atau scapula dan 2 tulang selangkah atau clavicula. Tulang gelang panggul disebut juga gelang panggul yang terdiri atas sepasang tulang usus, sepasang tulang duduk, dan sepasang tulang kemaluan. Fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama sebagai penegak tubuh, kemudian pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung bagian tubuh yang penting, lalu tempat pembentukan sel darah merah, dan sebagai alat gerak pasif. Tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Kemudian berdasarkan jenisnya, tulang manusia tersusun dari 2 jenis tulang, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang pipa. Tulang pipa bentuknya panjang bulat seperti pipa. Di dalamnya berisi sumsum kuning dan lemak. Sumsum kuning merupakan cadangan untuk pembentukan sumsum merah. Contoh tulang pipa adalah tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, ruas jari atau ruas jari kaki, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Ini merupakan gambar dari tulang pipa. Tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih atau tipis. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh dari tulang pipih adalah tulang kepala atau tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Ini merupakan gambar dari tulang pipih. Kemudian tulang pendek. Berbentuk pendek dan bulat. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh dari tulang pendek adalah ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Ini merupakan gambar dari tulang pendek. Kemudian, tulang keras. Tulang keras tersusun dari jaringan tulang keras berupa sel-sel tulang yang membentuk lingkaran. Pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Sel-sel tulang keras yang telah mati akan membentuk rongga bekas sel tulang yang disebut lakula. Setiap lakula dapat berhubungan satu sama lainnya melalui saluran-saluran kecil yang disebut kanalikuli. Ini merupakan gambar dari tulang keras. Kemudian tulang rawan. Tulang rawan atau cartilago tersusun dari jaringan tulang rawan. Sel-sel tulang rawan tidak membentuk lingkaran sehingga pada tulang rawan tidak terdapat saluran Havers. Pada tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit mengandung zat kapur. Itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur.
Untuk sistem gerak manusia cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan pada video selanjutnya.